Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kita di Indonesia mungkin sebagian masih ingat nama Mahsa Amini. Dia adalah perempuan Iran pemberani yang mati di tahanan polisi karena dia mengenakan kerudung penutup rambut yang menurut polisi moral Iran kurang sempurna. Setelah peristiwa kematiannya itu, demonstrasi solidaritas atas Mahsa Amini terjadi di seluruh penjuru Iran. Intinya, tindakan polisi moral Iran tidak bisa ditolerir lagi. Pasca tragedi Mahsa Amini, polisi moral tidak lagi melakukan operasi. Namun kini setelah 10 bulan, ternyata polisi moral dihidupkan kembali untuk memeriksa cara berpakaian syariah bagi kalangan perempuan di Iran. Polisi moral ini berpatroli dengan sengaja mencari para perempuan yang memakai jilbab dengan model yang kurang benar menurut aturan mereka. Maksud kurang benar di sini adalah hal yang seharusnya ditutupi dengan berhijab. Ini tidak ditutupi secara baik. Dasarnya adalah norma agama soal berhijab. Mulai minggu ini polisi moral disebarkan di mana-mana di kawasan Tehran dan Shiraz. Para polisi moral ini menghentikan perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab. Juru bicara polisi Iran, Said Muntazir Al-Mahdi, mengatakan jika mobil patroli disebar di mana-mana untuk menindak mereka yang berpakaian secara di luar kebiasaan. Maksudnya kebiasaan yang diharuskan oleh tatanan syariah di Iran. Mereka yang menjadi target operasi adalah mereka para perempuan yang terus dengan sengaja melanggar hukum. Menurut perkiraan, 10% perempuan Iran tidak memakai hijab secara benar. Di ruang publik, poster-poster dan media-media serta media sosial, gambar perempuan tidak memakai jilbab juga bisa dijumpai di mana-mana. Sebenarnya pemerintah Islam Iran sudah merasa putus asa dengan gerakan protes pasca kematian Mahsa Amini. Artinya gerakan protes ini cukup efektif dan berhasil untuk melawan penguasa Iran yang memaksakan aturan berpakaian menurut norma agama. Namun mereka, penguasa Iran, tidak mau kalah dengan gerakan protes tersebut. Pemerintah Iran berusaha untuk membuat kebijakan yang bisa memaksa agar perempuan mengenakan hijab syar'i dalam perspektif mereka. Jika mereka memaksa langsung, maka itu akan kontraproduktif karena masyarakat masih banyak yang membela Mahsa Amini dan menganggap rejim Iran berlaku otoriter. Rejim Iran menggodok aturan di mana yang dikenakan sanksi adalah tempat-tempat belanja dan kafe-kafe yang membiarkan pelanggan mereka tidak memakai hijab dengan benar. Toko-toko dan kafe-kafe tersebut didenda atau bahkan bisa ditutup jika mereka melayani pelanggan yang tidak memakai hijab dengan benar. Ini adalah cara yang aneh. Selain itu, mereka mengembangkan surveillance, pengintaian terhadap rakyat mereka sendiri, kalangan perempuan di jalanan yang tidak memakai jilbab. Bayangkan mereka selama periode 10 bulanan telah mengirimkan 3.500 pesan peringatan kepada mereka yang tidak memakai hijab. Mereka mendapatkan data itu melalui CCTV yang mereka sebar. Muka-muka perempuan yang terdeteksi oleh CCTV langsung diberikan surat peringatan. Bahkan anehnya murid atau mahasiswa yang ketahuan mereka tidak memakai hijab, maka mereka tidak dibolehkan untuk ikut ujian. Mereka, pemerintah Iran, memberikan sanksi pada perempuan-perempuan yang memakai hijab dengan tidak menurut aturan yang benar pada lapisan masyarakat manapun. Bahkan ada dari mereka perempuan yang diberi sanksi untuk memandikan mayat karena mereka tidak memakai hijab dengan benar. Pendek kata, mereka yang diidentifikasi sebagai pelanggar hijab akan ditindak, baik tindakan hukum maupun tindakan pendidikan kembali bagi mereka untuk memakai hijab dengan benar. Kita bayangkan bagaimana jika Indonesia seperti Iran dalam menjalankan moralitas publik, atau akankah Indonesia ke arah Iran dalam menjalankan publik moralitas? Sudahkah ada tanda-tanda yang mengarah ke sana? Kita memang masih kuat untuk melawan kecenderungan-kecenderungan sebagaimana yang terjadi di Iran. Namun upaya untuk mengatur tubuh perempuan di ruang publik nampaknya juga terus dilakukan bagi mereka yang menghendakinya. Bayangkan beberapa daerah di negeri kita sudah lama membuat aturan yang hampir sama sebagaimana aturan di Iran, di mana murid-murid sekolah negeri mereka diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Mereka ini bukannya tidak tahu bahwa sekolah mereka adalah sekolah publik, namun karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa norma syariah soal berjilbab ini yang mereka yakin itu wajib
bagi mereka untuk memperjuangkannya, maka mereka berusaha untuk melakukannya lewat peraturan sekolah. Ada kesempatan apapun yang mereka bisa lakukan, maka mereka akan memanfaatkannya. Ideologi di sekolah bertemu kepentingan dengan para politisi lokal untuk mencapai apa yang disebut dengan mutual interest, saling menguntungkan. Kejadian di Depok, Jakarta, Padang, dan kota-kota lainnya di mana beberapa sekolah publik membuat aturan berhijab bagi murid mereka menunjukkan bahwa upaya seperti ini terus diperjuangkan bagi mereka yang memang memiliki paham bahwa tubuh perempuan itu aurat dan harus dikontrol. Jika ada yang membedakan antara Iran dan Indonesia dalam hal pemaksaan berjilbab atau penegakan moralitas publik atau hukum-hukum penistaan, maka Iran melakukannya karena itu ideologi mereka sebagai negara Islam. Dan di negeri kita melakukannya karena para politisi dan para ideolog ingin melakukan komodifikasi agama dan ideologi kita yang pragmatis. Namun apa yang sekarang sedang digalakkan lagi oleh Iran dengan mengaktifkan polisi moral mereka itu menandakan bahwa negeri ini memang tidak belajar dari peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi selama ini. Protes masyarakat yang terjadi di mana-mana pasca kematian Mahsa Amini, mereka pemerintah Iran anggap sebagai bukan koreksi masyarakat pada sistem hukum dan politik mereka yang dilaksanakan di luar prinsip keadilan. Dengan menegakkan polisi moral mereka, maka posisi mereka dianggap sebagai pemerintahan yang benar. Di negara di mana sistem norma agama menjadi aturan negara, maka prioritas para penyelenggara negara bukanlah kepentingan rakyat mereka. Hak-hak rakyat harus tunduk dan diperiksa oleh norma agama yang menjadi aturan negara mereka. Tidak ada daulat rakyat pada sistem yang demikian. Yang ada adalah daulat negara yang menjadi wakil dari daulat Tuhan. Secara umum, Iran adalah republik Islam yang berdasarkan pada keyakinan tradisi Syiah. Namun sistem politik Islam mereka nampaknya juga cenderung sama dengan sistem politik negara-negara Sunni. Dalam hal pengaturan tubuh perempuan, banyak kesamaan antara pemerintahan Sunni dan pemerintahan Syiah. Sebagai catatan, penegakan kembali polisi moral di Iran adalah contoh negara yang menihilkan aspirasi rakyat mereka karena mereka tidak peka pada aspirasi dan protes rakyat. Ini cerminan negara, bukan ruang rakyat untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, namun ruang untuk menerima tekanan dan penindasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.